Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok OPM akan mempresentasikan tentang klasifikasi dalam data mining. Bisa dilanjut? Oke. Uh, Klasterisasi atau clustering itu sendiri adalah proses pengelompokan sekumpulan data ke dalam kelompok-kelompok cluster berdasarkan kesamaan karakteristik atau pola yang ada pada sebuah data tersebut. Nah, di dalam yang termaksud dalam kelompok klasterisasi itu sendiri ada unsupervised learning yang dimana dia yang dimana unsupervised learning itu sendiri mengelompokkan data berdasarkan kemiripan tanpa label awal. Maksud dari mengelompokkan data itu adalah contohnya seperti segmentasi pelanggan atau kita ingin mengambil segmentasi pelanggan dari pembelanjaan suatu e-commerce. Uh, inform Pertama, kita harus punya informasi pelanggan, yaitu seperti pendapatannya, atau frekuensi belanja, atau jenis produk yang mereka beli. Kemudian, kita mengelompokkan nih, frekuensi pembelanjaan mana yang paling banyak, dan jenis pembelanjaan mana yang memang sering dibeli dan bisa klasterkan dalam preferensi belanja atau mengumpulkan data belanja. Setelah itu bisa um, dia bisa apa ya, seperti pajangan nih. Jadi pajangan yang memang sering dibeli itu bisa ditaruh di depan, dan pajangan yang jarang dibeli itu bisa ditaruh berdampingan. Nah, agar pelanggan bisa nih melihat kemiripan, misalnya dia membeli gula dan dia bisa jadi membeli teh juga gitu. Nah, dalam definisi klasterisasi dan konsepnya ini sendiri, ada struktur dari klasternya. Nah, yang pertama itu ada homogenitas dalam klaster. Nah, homogenitas itu yaitu data dalam satu klaster seharusnya memiliki sifat yang eh, sifat atau karakteristik yang mirip, seperti data yang mirip atau eh, kualitas data yang baik. Nah, contohnya, jika kita mengelompokkan data pelanggan toko berdasarkan kebiasaan belanja, maka untuk klaster pertama itu pelanggan yang sering membeli produk elektronik yang mana, dan untuk klaster kedua yaitu pelanggan yang lebih sering membeli pakaian yang mana. Nah, seperti yang tadi saya ceritakan, bisa kembali lagi di pajangan untuk menentukan penempatan suatu pajangan. Nah, yang kedua ini ada uh, heterogenitas antar klaster, yaitu data dalam klaster yang berbeda harus memiliki perbedaan yang signifikan. Ini untuk memastikan bahwa setiap klaster tersebut memiliki identitas yang unik. Nah, contohnya yaitu dalam data pelanggan yang tadi, untuk klaster yang pakaian tidak boleh memiliki banyak kesamaan dengan klaster elektronik. Nah, dan tentunya beda ya kalau misalnya kita ingin memajang pakaian dengan elektronik, kan tidak mungkin tuh kita memajang suatu pembelanjaan itu ada baju dengan di sebelahnya ada seperti setrika atau apa, itu kan kadang pajangannya terlihat seperti berantakan. Nah, seterusnya itu ada uh, perbedaan dari klasterisasi itu sendiri. Nah, kalau
klasifikasi itu dia membutuhkan model atau kategori yang sudah ada sebelumnya untuk melatih model. Misalnya, sebuah data produk A menunjukkan data tersebut itu elektronik dan sebuah produk data B itu menunjukkan dia sebagai pakaian. Algoritma pembelanjaan dari data tersebut memprediksi produk untuk em, kategori produk baru. Jadi, kata dari membutuhkan label adalah dia yang mempunyai sebuah barang yang mempunyai nama. Jadi kayak produk A adalah elektronik dan produk B adalah pakaian. Dan untuk klasterisasi itu sendiri, dia tidak membutuhkan label. Algoritmanya otomatis secara pola berdasarkan kemiripan data yang ada saja. Contohnya, pada algoritma mengelompokkan data produk baru tanpa diberitahu. Tanpa diberitahu apa itu elektronik atau pakaian. Tapi kita tetap bisa mengelompokkannya berdasarkan pola seperti harga atau spesifikasi di dalam data tersebut gitu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raihan. Selanjutnya, saya Muhammad Nurehan, NIM 2243054, menjelaskan slide tentang tujuan klasterisasi. Yang pertama ada segmentasi pasar. Tujuan utama klasterisasi di bidang pemasaran adalah untuk mengelompokkan berdasarkan kesamaan tertentu. Contohnya, kita bisa mengidentifikasi kelompok pelanggan yang suka diskon atau yang sering membeli produk premium. Informasi ini sangat berguna untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Yang kedua, eh, penemuan pola tersembunyi. Dengan klasterisasi, kita bisa menggali informasi baru dari dataset besar yang sebelumnya mungkin tidak terlihat. Misalnya, menemukan pola belanja pelanggan di e-commerce atau hubungan antar produk-produk tertentu yang sering dibeli bersamaan. Yang ketiga, optimasi proses. Eh, Klasterisasi juga berguna untuk meningkatkan efisiensi seperti dalam industri manufaktur. Contohnya, pemeliharaan prediktif. Berdasarkan data sensor mesin, kita bisa memprediksi kapan mesin akan rusak dan mencegahnya sebelum terjadi. Selanjutnya, karakteristik klaster yang baik. Pertama, di sini ada homogenitas yang tinggi. Eh, Dalam sebuah klaster, objek-objek harusnya punya kemiripan yang tinggi. Artinya, di dalam satu kelompok punya karakteristik yang hampir sama. Misalnya, kalau kita mengelompokkan pelanggan, klaster yang baik akan mengumpulkan pelanggan dengan pola belanja atau preferensi serupa. Yang kedua, ada heterogenitas tinggi. Di sisi lain, klaster yang berbeda harus benar-benar berbeda. Kalau misalnya klaster A mempunyai karakteristik tertentu, maka klaster B juga memiliki perbedaan yang signifikan. Dengan begitu, setiap kelompok punya identitas unik yang memudahkan analisis. Yang ketiga, ada interpret, interpretabilitas. Klasterisasi yang baik tidak hanya mengelompokkan data, tapi juga memberikan wawasan yang bermakna. Nah, hasilnya harus mudah dipahami dan untuk mengambil keputusan. Contohnya, hasil klasterisasi bisa membantu kita menyusun strategi bisnis atau untuk mengidentifikasi masalah yang susah ditemukan. Slide selanjutnya akan dijelaskan dengan kelompok saya. Baik, izin melanjutkan presentasi. Saya Aji Bowibowo dengan NIM 2243079.
kemudian masuk ke metode klasterisasi. Di sini yang pertama ada Cummins clustering, di mana Cummins clustering ini adalah klasterisasi yang paling populer dan sederhana ya. Metode ini bekerja dengan menentukan sejumlah klaster yang diinginkan dan kemudian membagi data ke dalam K-cluster berdasarkan kedekatan dengan pusat cluster atau centroid. Kemudian dalam dunia pemasaran ini Cummins clustering itu sering digunakan untuk segmentasi pelanggan. Misalnya sebuah perusahaan e-commerce dapat mengumpulkan data tentang perilaku belanja pelanggan, seperti frekuensi pembelian dan total pengeluaran. Dengan menerapkan Cummins ini, perusahaan dapat mengelompokkan pelanggan ke dalam segmen-segmen yang berbeda, seperti pelanggan setia, pelanggan sesekali, dan pelanggan baru. Hal ini tentu memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan strategi pemasaran dan penawaran produk sesuai dengan karakteristik masing-masing segmen, sehingga meningkatkan efektivitas dari pemasaran tersebut. Kemudian yang kedua ini ada DB-Scan ya. DB-Scan ini adalah metode klasterisasi berbasis kepadatan. Metode ini dapat menemukan klaster dengan bentuk arbiter dan dapat mengidentifikasi noise atau data yang tidak termasuk dalam klaster. Contohnya ini di bidang geospasial, DB-Scan itu sangat berguna dalam analisis data geospasial, seperti pemetaan lokasi pengguna dalam aplikasi berbasis lokasi. Misalnya itu sebuah aplikasi yang menyediakan layanan berbasis lokasi dapat menggunakan DB-Scan untuk mengidentifikasi area dengan kepadatan pengguna yang tinggi, seperti tempat-tempat wisata atau pusat perbelanjaan. Dengan menggunakan parameter seperti radius dan jumlah titik minimum, DB-Scan itu dapat menemukan klaster area padat dan mengabaikan titik-titik yang jarang, yang dianggap noise. Hasilnya ini perusahaan dapat merancang strategi layanan yang lebih baik dan menargetkan area dengan banyak pengguna. Kemudian yang ketiga ini ada hierarchical clustering, di mana hierarki cluster itu dengan menggabungkan atau membagi cluster secara bertahap. Contohnya itu di bidang bioinformatika. Dalam bioinformatika itu hierarchical clustering itu digunakan untuk menganalisis pola ekspresi gen. Misalnya, peneliti dapat mengumpulkan data ekspresi gen dari berbagai sampel sel dan menggunakan metode ini untuk mengelompokkan gen berdasarkan kesamaan pola ekspresi mereka. Dengan membangun dendrogram, peneliti itu dapat dengan mudah melihat hubungan antara gen dan mengidentifikasi kelompok gen yang memungkinkan memiliki fungsi biologis serupa. Kemudian ini sangat berguna dalam penelitian penyakit, di mana pemahaman tentang interaksi antar gen itu dapat memberikan wawasan baru tentang mekanisme penyakit dan potensi terapinya. Kemudian ada pengelompokan hierarki. Nah, pengelompokan hierarki ini adalah metode klasterisasi dalam data mining yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam hierarki bertingkat menyerupai struktur pohon. Metode ini membentuk kelompok data secara bertahap, baik dengan menggabungkan kelompok-kelompok kecil menjadi yang lebih besar, atau dengan memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil. Seperti itu. Nah, di sini terdapat uh, tiga pengelompokannya. Pertama itu ada aglomeratif. Jadi aglomeratif itu contohnya konsep dasarnya seperti ini. Dia memulai dengan menganggap setiap data sebagai satu kelompok tersendiri. Lalu secara bertahap menggabungkan kelompok-kelompok yang paling mirip hingga semua data berada dalam satu kelompok besar. Nah, proses penggabungan ini terus berlanjut tuh sampai tercapai suatu kriteria tertentu. Misalnya jumlah kelompok yang diinginkan atau tingkat kemiripan yang sudah ditentukan. Kemudian eh, contoh aglomeratif. Misalnya, kita memiliki data tentang berbagai jenis bunga, termasuk panjang dan lebar kelopak bunga. Dalam analisis ini, setiap bunga dimulai dengan sebagai klaster terpisah. Aglomeratif clustering kemudian menghitung jarak antara setiap klaster dan menggabungkan dua klaster terdekat. Proses ini tuh terus berlanjut hingga semua bunga tergabung dalam satu klaster. Hasilnya, kelompok bunga yang memiliki kesamaan morfologi yang dapat membantu dalam klasifikasi spesies. Kemudian berikutnya ada divisif. Divisif ini kebalikan dari aglomeratif clustering ya. Kalau aglomeratif clustering itu dia mulainya setiap data sebagai satu kelompok lalu menggabungkan mereka. Sementara divisif clustering itu
memulai dengan semua data dalam satu kelompok besar, lalu secara bertahap membagi kelompok besar tersebut menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Contohnya divisi clustering itu di di dalam industri otomotif misalnya. Dia dapat menggabungkan divisi clustering untuk membagi pasar menjadi segmen-segmen yang lebih spesifik berdasarkan konsumen. Misalnya itu seperti usia, pendapatan, gaya hidup, dan jenis kendaraan yang disukai. Kemudian hal ini memungkinkan perusahaan untuk menggabungkan produk dan strategi pasar yang lebih target. Kemudian dendrogram. Dendrogram ini eh, seperti apa ya, representasi grafis dari hasil pengelompokan hierarki. Dendrogram ini menunjukkan hubungan antara klaster dan bagaimana klaster-klaster tersebut terbentuk melalui proses penggabungan pada aglomeratif atau pembagian pada divisif. Ya, dendrogram ini memberikan visualisasi yang jelas ya mengenai jarak atau kesamaan antar klaster. Berikutnya bisa dijelaskan kepada teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan aplikasi klasterisasi. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya adalah Muhammad Safan Nursyam dengan NIM 2243066. Apa itu aplikasi klasterisasi? Aplikasi klasterisasi adalah penggunaan metode klasterisasi untuk mengelompokkan data ke dalam kelompok klaster berdasarkan kesamaan karakteristik atau fitur. Yang pertama di sana ada pemasaran. Penggunaan segmentasi pelanggan untuk berbasis data. Penjelasan. Klasterisasi digunakan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik seperti pola pembelian, demografi, atau preferensi. Manfaatnya, yang pertama, membuat kampanye pemasaran yang lebih efektif, menyediakan penawaran khusus untuk kelompok pelanggan tertentu, meningkatkan retensi pelanggan dengan strategi yang dipersonalisasi. Contoh, memisahkan pelanggan menjadi kategori seperti pembeli setia, pemburu diskon, atau pembeli baru. Yang kedua, ada kesehatan. Penggunaan mengelompokkan pasien berdasarkan gejala. Penjelasannya, dalam bidang kesehatan, klasterisasi membantu dokter atau peneliti mengelompokkan pasien berdasarkan kesamaan gejala atau pola penyakit. Manfaat, membantu dalam diagnosis penyakit berdasarkan pola tertentu, merancang perawatan yang lebih spesifik untuk kelompok pasien dengan kondisi serupa, mengidentifikasi faktor resiko untuk penyakit tertentu. Contohnya, mengelompokkan pasien dengan gejala serupa menjadi kelompok penyakit seperti diabetes tipe 1 dan tipe 2. Yang ketiga ada visi komputer. Penggunaannya mengelompokkan gambar berdasarkan fitur visual. Penjelasannya, di bidang fisik komputer, klasterisasi digunakan untuk menganalisis dan mengelompokkan gambar berdasarkan kesamaan fitur seperti warna, tekstur, atau bentuk. Manfaatnya, mempermudah klasifikasi gambar tanpa pelabelan manual, digunakan dalam sistem pengenalan wajah, pencarian gambar berbasis konten, dan deteksi objek. Contohnya, mengelompokkan gambar berdasarkan jenis objek, misalnya mobil, hewan, atau bangunan. Ya, bisa dilanjut. Selanjutnya ada validasi cluster. Validasi cluster adalah proses mengevaluasi kualitas hasil klasterisasi untuk memastikan bahwa cluster yang dihasilkan oleh suatu algoritma clustering sesuai dengan struktur data yang mendasarinya. Di situ yang pertama ada Silhouette Score. Silhouette Score adalah metrik yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas sebuah clustering dalam penambangan data. Skor ini membantu menilai seberapa baik objek dalam sebuah cluster dikelompokkan dengan membandingkan kedekatan objek terhadap cluster yang sama dan cluster lainnya. Penggunaan ini evaluasi kualitas clustering memastikan bahwa cluster yang terbentuk memiliki pemisahan yang baik, memilih jumlah cluster optimal. Saat menggunakan algoritma seperti K-means atau hierarchical clustering, Silhouette Score juga dapat membantu menentukan jumlah cluster yang optimal.
Metode ini sering digunakan untuk mengevaluasi hasil clustering sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Lalu, selanjutnya adalah Davies-Baldwin Index. Davies-Baldwin Index sendiri adalah metrik yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas clustering dalam penambangan data. Davies-Baldwin Index mengukur seberapa baik cluster yang dihasilkan oleh algoritma clustering dengan mempertimbangkan jarak antar cluster dan penyebaran dalam cluster. Dalam Davies-Baldwin Index terdapat juga sebuah kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya secara otomatis mempertimbangkan jumlah cluster dan menggunakan metrik jarak dan penyebaran yang intuitif. Lalu kekurangannya, sensitif terhadap bentuk cluster, bekerja lebih baik pada cluster yang berbentuk bulat, dan dapat dipengaruhi oleh noise atau outlier dalam data. Lalu selanjutnya adalah elbow method. Elbow method adalah teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah klaster optimal dalam algoritma klasterisasi, terutama pada algoritma seperti K-means. Metode ini bekerja dengan mengevaluasi variasi total dalam data yang dijelaskan oleh setiap klaster atau inertia saat jumlah klaster ditingkatkan, lalu menemukan titik di mana penurunan inertia melambat secara signifikan. Kelebihan dan kekurangannya dari elbow method ini, yang pertama kelebihannya mudah dipahami dan diterapkan. Lalu yang kedua, memberikan panduan langsung untuk menentukan jumlah klaster. Dan kekurangannya yang pertama, tidak selalu jelas di mana titik siku berada, terutama jika grafik tidak menentukan perubahan yang signifikan. Lalu tidak cocok untuk data dengan klaster yang bentuknya tidak linear atau berukuran tidak seimbang. Oke, itu aja. Silakan di next. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari diri saya. Perkenalkan, nama saya Mini, NIM 22 43074. Saya akan menyampaikan materi tentang tantangan dan masa depan dari klasterisasi. Tantangannya yang pertama yaitu menentukan jumlah klaster. Jadi salah satu tantangan terbesar dalam klasterisasi yaitu untuk menentukan jumlah klaster yang tepat. Jadi ada beberapa metode seperti elbow method dan hot score dapat memberikan hasil yang berbeda karena tidak ada satu metode yang selalu tepat untuk semua jenis data. Selanjutnya yaitu sensitif terhadap skala data. Karena banyak algoritma klasterisasi seperti K-means sangat sensitif terhadap skala data. Jadi data yang memiliki fitur dengan skala yang berbeda dapat menyebabkan hasil klasterisasi yang tidak akurat jika data tidak dinormalisasi terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu masa depan klasterisasi. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan metode analisis data, klasterisasi yang lebih canggih dikembangkan untuk mengatasi tantangan dalam data yang lebih kompleks. Metode lainnya seperti klasterisasi berbasis hierarki, berbasis densitas, dan klasterisasi dengan pembelajaran mendalam menunjukkan juga potensi untuk menangani data yang sangat besar dan bervariasi. Masa depan klasterisasi juga melibatkan aplikasi yang lebih luas pada data dan terstruktur seperti teks, gambar, dan data sensor yang memerlukan algoritma yang dapat menangani kompleksitas dan dimensi tinggi.
Itu saja materi dari presentasi kami. Kami persilahkan kepada teman-teman untuk bertanya. Ya, apa dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Izin saya bertanya, Baik, bila disampaikan. nama saya Darus dengan NIM 2243002. Pertanyaannya yaitu, apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam klasterisasi dengan dataset yang memiliki noise atau data yang tidak terstruktur? Apa sudah jelas pertanyaannya? Bisa diulangi Bang, kalau pertanyaannya. Apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam klasterisasi dengan dataset yang memiliki noise atau data yang tidak terstruktur? Oke, izin saya ingin menjawab. Tantangan yang mungkin dihadapi jika data terjadi noise, yang pertama adalah klasterisasi yang tidak akurat. Masalahnya, noise dapat mengganggu proses pembentukan klaster, menyebabkan klaster yang dihasilkan salah menggambar struktur data. Lalu, ada juga kesulitan yang lain, seperti kesulitan menentukan jumlah klaster yang optimal. Masalahnya, algoritma mungkin gagal menemukan jumlah klaster yang benar jika noise menyamarkan perbedaan antara klaster. Lalu juga, sensitivitas pada algoritma. Masalahnya, beberapa algoritma klasterisasi seperti K-means sensitif terhadap outlier dan noise karena mengandalkan jarak Euclidean. Lalu juga ada juga waktu dan sumber daya pemrosesan. Masalahnya, data dengan noise memerlukan waktu pemrosesan lebih lama karena algoritma harus menangani banyak titik data yang tidak relevan. Ya, itu aja dari saya. Gimana Mas Darwis? Iya, jawabannya diterima. Terima kasih. Eh, Permisi, izin boleh bertanya. Baik, silahkan. Nama saya lalu Muhammad Den Pratama dengan NIM 2343902. Izin bertanya tentang saya sedikit eh, bukan kesulitan sih, kurang terlalu memahami tentang validasi klaster seperti Silhouette score, kemudian
Davis Baldwin Index dan elbow method. Eh, apakah boleh dijelaskan lebih terperinci dan contohnya? Sudah begitu saja. Terima kasih. Baik, pertanyaan akan kami tampung dulu. Apakah ada pertanyaan lain yang ingin teman-teman tanyakan? Boleh dibacakan pertanyaan. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Larno tentang validasi klaster ya. Ya, untuk validasi klaster yang pertama itu ada Silver Core. Pada validasi ini, dia adalah contoh validasi klaster yang mengukur seberapa cocok data yang ada di dalam klaster tersebut atau dibandingkan dengan klaster-klaster lain seperti ada sebuah data yang nilainya mendekati 1 dan ada sebuah data yang nilainya negatif atau rendah.
Dalam klaster kita sudah mengelompokkan data yang nilainya 1 dan nilainya rendah. Jika data klaster hasil dari data klaster tersebut nilainya 1, berarti dia sudah kemungkinan besar data klaster tersebut sudah bagus. Dan jika nilai dari hasil klasterisasi tersebut rendah, berarti data dari salah satu kelompok itu kecocokannya kurang baik. Contohnya nih, kita di dalam kelas sedang membagi kelompok belajar atau membagi kelompok tugas. Nah, jika salah satu dari peserta kelompok tersebut merasa dia sudah cocok dengan kelompoknya sendiri, itu kita bisa apa ya? Kita Maaf, ini bisa suaranya menganalisis putus-putus atau memang sinyal saya ya? teman-teman yang lain apakah suara saya terputus? Mungkin pengaruh jaringannya Mas lalu. Untuk saya aman aja, Mas. Di tempat saya terdengar jelas, Mas. Ya, baik, saya lanjutkan ya. Ya, jika orang tersebut merasa diri cocok di dalam kelompok tersebut, berarti cara pembagian dari kelas tersebut itu udah bisa terdefinisi klasternya udah bagus. Dan jika orang tersebut merasa dia tidak cocok di dalam kelompok tersebut, uh, berarti untuk pembagian kelompoknya itu dia bisa dibilang salah atau bisa dibilang datanya valid gitu. Ya. Dan untuk Davis Building Index itu sendiri dia menilai seberapa baik sebuah klaster uh, berjauhan satu sama lain dan seberapa rapat data di dalam suatu klaster tersebut. Dalam indeks tersebut ada nilai kecil dan nilai besar. Klaster yang lebih baik yaitu klaster berjauhan dan tidak saling tercampur datanya. Dan sedangkan klaster nilai besar itu klaster terlalu dekat atau data yang di dalam klasternya terlalu menyebar. Ibaratnya seperti kita kembali ke kelompok belajar yang tadi. Nah, dalam kelompok belajar yang baik, kalau setiap kelompok duduk berjauhan atau dia tidak campur aduk dan anggotanya setiap kelompok dan setiap anggota yang duduk berdekatan pada waktu diskusi kan itu hasilnya akan beda ya. Dia akan kelompok data tersebut akan lebih baik jika pada saat diskusi dia akan duduk berdekatan. Nah, bagaimana jika kelompok dalam diskusi duduk berjauhan? Nah, mereka itu artinya mereka tidak dapat berdiskusi dengan baik. Untuk elbow method itu sendiri digunakan untuk dalam jumlah klaster yang paling pas. Nah, yaitu sering digunakan untuk menunjukkan grafik hubungan antara klaster dan efektivitasnya itu sendiri. Nah, ibaratnya seperti kamu mencoba membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Jika terlalu banyak kelompoknya jika terlalu banyak orang di dalam suatu kelompoknya, ada yang maka kelompok tersebut kemungkinan tidak mungkin optimal. Atau jika nih dari satu kelompok dia ada yang beranggotakan 2 orang dan ada yang beranggotakan 4 orang, itu kan dia berarti seperti pembagian kelompoknya tidak pas ya. Kalau tidak fair untuk kelompok-kelompok lainnya, sudah pasti titik optimal atau jumlah kelompoknya itu harus dibagi sebanyak orang yang ada di dalam kelas tersebut. Mungkin dari 3 metode yang saya jelaskan ini, apakah sudah
sedikit bisa dipahami oleh Mas Haru. Ya, mungkin Mas Alu terkendala dengan jaringan. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Kami masih membuka 3 pertanyaan lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan pada kelompok OPM malam ini. Sekian, mungkin untuk sesi tanya jawabnya akan saya tutup. Sekian presentasi dari kelompok OPM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.